ini kita. Hai guys, kita tahu kalau kita dapat informasi bahwa anak-anak muda sekarang itu luar biasa gitu. Nggak seperti zaman saya, mungkin agak berbeda ya. Di saat menjadi mahasiswa sebagai ketua apa nih? BEM fakultas. Ketua BEM. Wah, ini seperti political di kampus ya. Nah, disitulah yang bisa membangun income kita growth eksponensial bahkan. Jadi beda kan dengan bisnis yang lain. Hai guys. Hai, apa kabar? Hai. Hai guys, Haris Channel punya tamu nih. Hai guys, selamat datang kembali di channel YouTube saya Haris Channel. Ke dalam segmen profesi, hari ini saya kebetulan kedatangan tamu, seorang anak muda, talenta muda, di mana kita akan coba review kira-kira apa yang sedang dia lakukan sekarang, karena yang kita tahu kalau kita dapat informasi bahwa anak-anak muda sekarang itu luar biasa gitu. Nggak seperti zaman saya, mungkin agak berbeda ya. Makanya nggak ada salahnya kita coba share di channel saya. Mudah-mudahan ini ada memberikan manfaat juga kepada kalian semua. Oke? Edik, apa kabar? Bapak, alhamdulillah sehat. Sehat ya, selamat siang ya. Alhamdulillah sehat semua. Guys, namanya Mahardika. Saya review sedikit. Dia tamatan S1 Teknik Sipil Institut Teknologi Surabaya ITS, dan dia juga S2 dari Institut Teknologi Bandung. Jadi kalau untuk pendidikan saya rasa cukup luar biasa. Dia juga aktif di saat menjadi mahasiswa sebagai ketua apa nih? BEM fakultas. Ketua BEM. Wah, ini seperti political di kampus ya. Nah, maka sekarang coba kita review sebenarnya apa nih Dika ini sekarang ngapain nih? Ya Dik, Ya. apa nih lagi sibuk apa nih? Ya Om, Pak. Nah, Udah, mangkat aja deh. ya, Lagi jadi, sibuk apa nih sekarang? Oke, kalau sekarang sih sebenarnya saya ini kegiatannya saya lagi bisnis aja. Terus kalian sebenarnya juga memperbaiki diri lah. Gitu. Kalau misalkan masalah bisnis, saya lagi bisnis di financial outsourcing sama financial kuliner. Terus kalau untuk memperbaiki diri ya paling memperbaiki perihal ibadah sama ngurusin badan. Jadi sekarang lagi kayak gitu. Kegiatannya kayak gitu. Oh, bisnis aja. Jadi berarti masalah. Jadi sebenarnya kan S1 saya itu kan teknik sipil engineering, tapi di S2 saya ngambil bisnis di ITB, ngambil jurusan entrepreneur. Nah di situ memang saya banyak belajar di situ kan, banyak bagaimana kita membangun sebuah bisnis, bagaimana kita melihat sebuah problem di masyarakat dan bagaimana kita menemukan sebuah solusinya gitu. Nah makanya ya kalau sekarang sih kalau misalkan menyimpang, kalau dari S1 ya mungkin cukup menyimpang, tapi pada dasarnya sebenarnya yang saya lakukan sekarang sebenarnya ada goalsnya lagi ke depan gitu, goalsnya lagi sesuai nanti sama S1 saya. Yang udah pasti Dika sudah mempunyai plan ya, sudah memperhitungkan short term, mid term, long term. Luar biasa. Jadi anak muda sekarang guys berarti setiap punya plan ya. Nah, orang dulu kerja what happen ya kita lihat, tapi sekarang sangat bagus. Bisa, oke, kalau gitu apa sih
bisnis apa sih? Oke, jadi sebenarnya gini, kalau misalkan masalah bisnis, sebenarnya saya itu udah berbisnis dari saya SMA sampai kuliah pun saya juga udah berbisnis, mulai dari jualan baju, jualan hoodie, jualan bahkan sempat saya print-printan SMA gitu, kuliah pun juga jualan makanan gitu. Itu udah cari duit lah ya? Udah cari duit lah, tapi ya nggak diseriusin gitu. Tapi setelah saya S1 itu saya udah mulai fokus ke arah kuliner gitu. Nah, sudah mulai berjalan sampai S2 selesai. Nah, itu sudah 1 tahun berjalan, itu saya buat nama brandnya adalah Bun Bun Kuliner. Nah, saat ini terakhir kita ada di kantin di sebuah gedung di Sudirman. Nah, itu kita ada kantin di basement. Nah, situ untuk melayani para karyawan. Sudirman. Nah, cuman ya karena pandemi seperti ini, ya sekarang saya tutup. Nah, makanya sekarang kalau saya pengen sharing adalah di sini saya lagi fokusnya di bisnis yang di financial sourcing itu. Jadi financial ini setelah pandemi baru mulai financial apa gimana? Sebenarnya beriringan. Jadi saya waktu itu sebenarnya sporadis. Misalnya ada bisnis ini, bisnis A, B, C, D gitu. Tapi berjalannya waktu saya sudah memilih untuk fokus di mana. Nah, fokusnya saya di financial sourcing. Nah, financial sourcing ini sebenarnya financial sourcing ini sebenarnya sudah dimulai sebelum berbarengan dengan kuliner. Betul. Jadi intinya Dika sudah mempersiapkan bisnis, ada bisnis A, B, C. Ya. Gitu. Jadi nggak cuma hanya satu. Nggak hanya satu gitu. Satu tempat ya. Oke, mungkin lebih kita wujudkan lagi. Sekarang apa nih bisnis sekarang apa? Oke, nah untuk financial sourcing itu sebenarnya tugas saya itu sebenarnya lebih ke arah sharing dan edukasi, plus kita juga sebagai konsultan juga kepada masyarakat bagaimana kita concernnya terhadap keuangan pribadi seseorang, dan khususnya juga lebih ke arah dana darurat kayak gitu. Nah, selain kita edukasi, konsultan dan lainnya, kita juga sales juga. Sales dari produk kami yaitu berupa proteksi. Nah, selain saya juga sales, juga saya membangun sebuah tim. Nah, disitulah bisnis saya berada. Saya membangun sebuah tim yang saya berharap semua tim saya itu terus berkembang. Nah, disitulah bisnisnya. Nah, bisnisnya itu nama perusahaan saya itu namanya Vision. Nah, Vision itu sebenarnya perusahaan agensi. Nah, saat ini alhamdulillah udah agensi terbesar lah di Asia gitu. Nah, Vision ini terbesar di Asia. Ya, nah kita sekarang bekerja sama. Vision ini bentukan dari Dika sendiri atau memang sudah? Vision sudah terbentuk. Vision sudah terbentuk sudah around 5 tahunan. Nah, saya bergabung di situ untuk ikut berbisnis bareng. Nah, Vision ini kita bekerja sama dengan sebuah perusahaan besar. Nah, itu dari Jerman. Nah, yaitu kita bekerja sama dengan Allianz. Gitu. Allianz itu bukan hanya sebuah insurance, tapi dia juga sebuah perusahaan mengelola keuangan. Kayak gitu. Begitu. Jadi ini sama-sama seperti B2B ya. B2C sebenarnya. Jadi maksudnya saya terhadap Allianz B2B, tapi saya terhadap klien saya, nasabah saya, yaitu kita B2C. Kayak gitu. Oke, sebenarnya apa sih spesifik produk yang dijual gitu ya? Yang lebih bisa menggambarkan apa itu? Ya. Jadi basicnya gini, kalau kita ngomongin kenapa saya berbisnis, nanti ujungnya dengan pertanyaan yang tadi. Nah, kenapa saya berbisnis ini? Karena memang marketnya masih luas sekali. Karena di Indonesia juga perihal insurance itu masih angka kesadaran bahkan yang mempunyai. Soalnya ini maksudnya Allianz Insurance. Allianz Insurance. Produknya lebih karena proteksi. Insurance. Nah, kalau kita ngomongin market itu memang masih sangat kecil sekali gitu, dan bagaimana kita membuat sebuah penetrasi ke masyarakat gitu. Nah, selain itu juga kita melihat sebuah problem. Nah, problemnya itu khususnya lebih ke arah pengelolaan keuangan pribadi. Karena problemnya adalah kita dari kita TK sampai kita kuliah nggak pernah kita diajarin bagaimana mengelola keuangan, khususnya keuangan pribadi. Kita cuma hanya diajarin A, B, C, D, 1 tambah 1, bla bla bla, ujian selesai, dan ujung-ujungnya kita mencari uang. Tapi ketika kita diminta mengelola keuangan pribadi seperti apa, kita nggak pernah diajarin. Nah, disitulah salah satu problem kita. Nah, problem yang lain itu
lebih ke arah ada data nih Pak. Datanya adalah ternyata di Indonesia itu penyakit kritis itu di Indonesia sebelum orang Indonesia meninggal hampir 89% itu terkena jantung, cancer, sama stroke. Nah, disitulah menurut saya ini ada sebuah problemnya. Tambahan problemnya lagi adalah biaya untuk penyakit kritis itu sangat besar. Nah, disitulah kami muncul solusinya. Gitu. Tapi mungkin bisa lebih spesifik ya. Apa hubungannya antara mengelola keuangan sendiri dengan kondisi penyakit kritis itu hubungannya apa? Oke, gini. Kalau masalah pengelolaan keuangan pribadi, orang biasanya gini. Orang biasanya ketika dia mempunyai income, otomatis dia akan pengeluarannya biasanya adalah pertama adalah untuk biaya hidup, basic biaya hidup. Habis biaya hidup pasti orang ngomongnya dia nabung. Nah, biasanya orang nabung untuk apa? Untuk biaya pendidikan anak, atau untuk pensiun, atau untuk investasi. Tapi biasanya adalah salah satunya itu adalah untuk dana darurat. Nah, permasalahannya dana darurat itu simpannya di mana? Kalau kita ngomongin di bank, kalau terjadi apa-apa, let's say dia baru nabung 3 bulan, 4 bulan, terjadi apa? Terjadi misalkan penyakit kritis. Misalkan something, someone, let's say Mr. X. Mr. X tiba-tiba di bulan keempat dia baru nabung di bank. Terjadi sesuatu, let's say penyakit kritis tadi, memakan biaya sampai 1 M misalkan. Nah, itu gimana solusinya gitu. Sedangkan kalau misalkan di asuransi biasa pun juga ya, pasca dia sakit kritis kan pasti produktivitas dia nurun, income nurun. Nah, disinilah makanya produk saya atau solusi saya itu sebenarnya lebih ke arah bagaimana kita mengeluarkan sebuah fresh money apabila orang ini terjadi kena penyakit kritis. Kita memberikan langsung fresh money. Jadi gitu. sebenarnya memang jadi gitu. Seorang yang bekerja dan dia punya income, ya kita nggak tahu ya seberapa jauh ya, maksudnya dia berpikir something happen. Ya. Karena pengalaman saya juga biasanya kan kalau dia sebagai seorang karyawan dia bekerja, ya dia sudah dapat fasilitas kesehatan, ya kan, untuk beserta anak dan istrinya, ya, gitu kan. Nah ini kadang-kadang kan orang-orang sering terlena nih. Betul. Terlena. Ya saya sekarang saya sudah punya backup insurance. Kalau dulu saya mungkin belum terpikir, tapi pada saat saya mulai bekerja sendiri, saya punya kesadaran backup insurance. Betul. Tapi bagaimana tantangannya Dika menyadarkan orang-orang yang baru bekerja merasa semua fasilitas dia sudah dapat, gitu. Jadi pada dasarnya ini menarik sih, karena memang ya balik lagi tadi kan saya sudah menyampaikan data bahwa market di Indonesia itu yang berpunya itu around 7% gitu. 7%. Nah itu dan itu juga dari 1% dari penduduk Indonesia gitu. Penduduk ya. Tapi kan penduduk itu penduduk di short lagi dengan kepala rumah tangga biasanya kan. Iya. Nah, orang bapaknya atau ibunya. Nah, cuman yang kesadaran orang Indonesia ini sangat kurang perihal bagaimana dia memproteksi itu. Seakan-akan proteksi itu adalah sekunder. Padahal sebenarnya adalah basic atau primer. Nah, kalau ngomongin masalah dia sudah tercover dari kantornya misalkan. Nah, pertanyaannya adalah apabila dia tiba-tiba amit-amit dia di PHK atau misalkan dia mau pindah ke kantor atau dia bahkan dia mau pensiun. Nah, itu apakah fasilitas itu akan terus nempel? Nah, itu tidak, menurut saya jarang ada perusahaan yang akan terus seperti itu. Nah, menurut saya makanya sejak muda lah kita punya individu gitu di luar dari fasilitas kantor, karena semakin kita tua harga itu makin mahal. Jadi kesimpulannya bagaimanapun tetap kita kalau yang punya dikari jangka panjang, betul, tidak terpengaruh oleh, karena fasilitas kantor sometimes bisa di-cut off. Iya, ya guys, ini kalau kita gali semua mungkin karena durasi kita cuma 15 menit, tapi nanti di segmen selanjutnya kita mungkin lebih teknikal. Tapi saya sudah mendapat gambaran bahwa Dika ini mempunyai bisnis B2B corporate, tapi sekarang dengan B2C dari corporate mungkin dengan customer langsung dari vision ke C customer, yaitu adalah sebagai financial advisor ya untuk insurance. Ya, betul. Oke guys,
kita nanti detail teknisnya apa mungkin kita di season episode yang lain, tapi saya mungkin kita akan gali. Dik, kalau bisnisnya untung lumayan. Oke, kalau ngomongin Nah, bisnis. kita ke pribadi Dika deh. Oke. Dika kan udah nyelamatin orang-orang nih. Betul. Wah, you dapat garansi dari Dika life forever lah. Ya. Your life will our can give you guarantee. Ya. Untungnya apa nih tuh Dika? Oke. Kita kalau ngomongin benefit atau kita ngomongin bisnis. Ya oke, sorry. Kita ngomongin bisnis. Dika kan udah memutuskan saya di jalur Fokus. ini nih. Ya, oke. Kenapa nggak bisnis batu bara, properti, Oke. kenapa insurance? Oke, gini, kalau saya ngomongnya ada beberapa faktor yang menurut saya kenapa saya selalu di bisnis ini sebenarnya. Kita ngomongin perihal kalau namanya bisnis pasti kan ngomongin produk. Di sini produknya sangat fit, melihat dari market problem sama solusinya itu fit banget gitu loh, dan itu benar-benar pengaruh. Nah, terus kalau ngomongin masalah bisnisnya, pasti kan kita ngomongin income. Nah, income di sini alhamdulillah ini bisa exponential growth. Kenapa bisa exponential growth? Kita mendapatkan income itu dari komisi pribadi apabila kita ketemu nasabah, dan kita komisi mendapatkan apabila kita membangun sebuah tim. Nah, disitulah yang bisa membangun income kita growth eksponensial kan. Jadi beda kan dengan bisnis yang lain atau kita di karyawan itu kan pasti flat atau ya naik tapi linear. Tapi kalau di sini saya meyakinkan bahwa di sini bisa eksponensial. Selain itu juga sebenarnya lebih ke arah kita ngomongin sistem. Kalau ngomongin sistem di sini semuanya udah ada. Mulai dari training, mulai dari mentor, mulai dari fasilitas, dan juga kita punya ada joint field work. Jadi kita ada mentornya lah untuk menemani kita untuk bertemu nasabah. Yang terakhir, So ini sebenarnya kalau kita prinsipalnya apa? Sekarang apa insurannya? Insurance apa itu? Nama asuransinya? Oh, Allianz. Allianz. Ah. Oke guys, ini nggak ada sponsor dari Allianz ya, jadi kita ngalir aja. Jadi kebetulan Dika-nya ada di Allianz ya. Ya, betul. Dika, oke, ini bukannya apa karena Dika di Allianz, nggak apa-apa saya tanya ya. Ya. Pertama, kenapa Allianz? Ya. Kalau kenapa Allianz? Allianz karena Allianz sudah perusahaan yang sangat besar dan sudah lama. Dia Allianz itu sudah 130 tahun. 130 tahun berdiri, dia berasal dari Jerman, dan dia ini sekarang sudah memegang aset yang sangat besar. Bahkan dinyatakan perusahaan yang sehat dan kuat gitu. Dan perusahaan-perusahaan besar ya misalkan BMW, Mercedes dan lainnya itu mempercayaikan Allianz itu untuk mengelola keuangannya kayak gitu. Nah, selain itu juga kalau ngomongin bisnis, balik lagi kan, karena ngomongin bisnis ya tadi sistemnya itu sudah sangat baik, dan time saya, waktunya itu saya sangat fleksibel banget di sini gitu. Jadi oke, jadi ini sudah ada jaminan ya dari pihak prinsipal ya, untuk karena punya kekuatan finansial yang kuat. Betul. Ini untuk kerja ini perlu license ya? Perlu. License ya? Kita persyaratan kita lewat AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, sama kita juga kan syariah. Jadi kita di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Kita punya sekolah ujian. gitu ya? Kita nggak harus sekolah, tapi kita ada ujian. Nah, setelah kita ujian baru ada nanti training. Untuk oke, ini untuk klaim-klaimnya gampang ya? Ya, insya Allah gampang karena kita juga udah mulai sadar terhadap teknologi. Kita punya aplikasi namanya Allianz Easy Claim. Ya, ini bukan promosi, tapi kita ada itu. Terus kita juga ada kartu yang memang sekarang udah on bill. Sekaligus juga kita juga ada customer care. Plus ya saya sebagai konsultan, sebagai advisor, saya juga akan membantu nasabah-nasabah. Oh iya, saya kadang-kadang sering ada pertanyaannya. Biasanya kalau kita punya polis asuransi bisa something happen gitu, itu katanya nggak bisa insurannya nggak bisa backup langsung ketemu PIC-nya dulu, telepon dulu apa gimana? Enggak. Apa di pihak rumah sakit? Kalau misalkan kartu, let's say dia kartu itu untuk klaim let's say dia rawat inap, kalau dia punya kartu langsung aja ke admission-nya di rumah sakit itu. Oh, jadi nggak harus ke langsung langsung aja sih. Oh, dia pakai kartu ya? Iya, kalau. Oh, gitu. Oke. Nanti ya nanti kita coba lebih teknikalnya, itu biayanya berapa, klaimnya berapa, itu harus
harus teknis banget ya. Kan ini asuransi usia dan sebagainya. Pasti akan berbeda. Iya. Nah ini pertanyaan pribadi lagi nih sebagai seorang talenta muda. Nih gimana deh? Ini mau sampai kapan nih jadi insuran ini? Biasanya kan talenta muda punya target, gue mau 40, gue udah mau pergi kerja, gue mau menikmati, gue mau jalan-jalan. Nggak kayak kita zamannya saya kerja pensiun. Karena dulu orang bilang, cari kantor yang ada pensiunnya. Jadi kita kerja pensiun umur 58, 50. Benar. Nah ini gimana nih? Oke. Saya mau lihat gambaran cara berpikir anak muda sekarang ini. Target Dika dengan Dika kan udah hitung tuh. Ini tahu 5 tahun saya dapat segini, 10 tahun. Kira-kira gimana? Kedepannya gimana? Jadi gini, kalau saya pribadi sebenarnya saya punya, saya orangnya suka membuat sebuah planning lah. Itu around 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun yang lain. Tapi pada prinsipnya sekarang saya udah mulai fokus nih kan, fokus dengan bisnis yang saya jalanin. Cuman kalau di sini mungkin saya bilang saya fokusnya hanya 5 tahun sampai 7 tahun. Nah, setelah itu saya punya impian, yaitu saya di bidang energi, saya di bidang agriculture. Nah, saya juga sebenarnya punya impian juga, saya punya klub basket gitu. Nah, itu habis ini main basket. Habis ini main basket. Nah, itu klub basket itu ada impian saya lebih ke arah bisnis, perihal bisnis. Tapi around 10 tahun lagi, saya sebenarnya di umur saya 35 tahun, saya sebenarnya punya impian bahwa saya mempunyai sekolah. 10 tahun lagi baru umur 35? Iya. Masih sangat-sangat muda sekali. Gitu. Jadi di umur. Cuma beda sedikit sama saya. Kebalikannya. Beda. Nah, ini kebalik. Di umur 35 itu 10 tahun lagi sebenarnya saya punya planning, saya punya impian dari dulu lah gitu. Jadi means 35 nih insuran udah oke nih. Udah oke. Udah saya targetnya adalah saya punya passive income. Gitu, karena dengan passive income itu saya bisa bekerja untuk mengabdi gitu. Karena di tahun umur 35 itu saya benar-benar pengen untuk mengabdi. Saya bikin sekolah, bikin panti asuhan, bikin masjid dan lain-lain gitu. Dan itu semudah mungkin gitu. Ya, selainnya itu ya mengajarkan hobi saya, misalnya kita bikin klub basket, kita bikin lapangan basket kayak gitu, sebenarnya itu salah satu impian saya juga. Ya guys, di muda. Iya, kita udah cukup lama juga, berapa menit nih? Ya. Cukup menarik ya, jadi sedikit kita dapat gambaran bagaimana cara berpikir talenta muda sekarang. Yang saya lihat memang lebih berani untuk berdiri sendiri, jadi entrepreneur. Kedua, memang mereka punya target. Nggak zaman dulu kan cari kerjaan yang memang, ini kerja di sini kita nggak tahu sampai kapan, nanti kerja dan cari, harus kerja ya sampai pensiun. Harus ada kantor yang ngasih pensiun gitu. Tapi ya inilah memang perubahan-perubahan yang terjadi ya di era milenial ini. Nah, oke, mungkin karena kebetulan dari musim pandemik ini gimana nih? Ada sedikit gambar pandemik ini apa yang harus kita lakukan dan gimana nih? Apa kira-kira yang kalau kita pikirkan? Kalau saya pribadi memang jujur sama tim di awal-awal pandemik ini kita kebingungan gitu kan. Karena kan apalagi kalau kita bilangnya di bisnis di sini kita ngomongnya bingung karena kita harusnya ketemu langsung. Tapi alhamdulillah kita punya solusi, kita beradaptasi yaitu dengan cara virtual. Kita prospek virtual dan sekarang alhamdulillah sudah diizinkan oleh OJK. Kayak gitu untuk virtual prospek. Elektronik pun udah bisa ya. Kayak gitu. Jadi tapi itu perihal bisnis, tapi untuk perihal pribadi ya yang bagaimana sekarang ya kita lebih ke arah bersyukur. Ya kita masih diberikan kesehatan dan yang pasti kalau misalkan perihal finansial bagaimana cari solusi sebanyak-banyak mungkin untuk ya tetap growth income, tapi untuk perihal pengeluaran juga kita harus. Kena dampaknya nih bisnis insuran ini saat pandemi ini? Justru alhamdulillah kita malah naik. Malah naik. Ya karena awareness orang malah makin naik. Jadi orang sadar akan penyakit. Adanya proteksi lah. Gitu. Jadi kita harus memproteksi. Ya betul. Iya karena apabila kan gini, salah satu persyaratan masuk insurans itu kan sebenarnya kondisinya adalah sehat. Nah apabila kalau misalkan orang sudah kena COVID, belum tentu dia bisa masuk ke dalam insurans. Nah itu kan sayang. Mendingan kita saat ini lagi sehat, ya kita
Berarti sekarang lagi gaspol. Gaspol. Insya Allah. Oke, Dik, kira-kira kalau saya tanya, ada dua pertanyaan sebelum kita closing. Orang yang paling Anda kagumi di Indonesia? Saya kalau ngomong entrepreneur ada dua, satu Khairul Tanjung sama satu lagi Erick Thohir. Wah, Khairul Tanjung karena memang dia dari orang biasa, dia berjuang walaupun dia dari dokter gigi, tapi dia benar bersikeras dan dia juga beberapa kali gagal gitu, gagal tapi ya sekarang udah begini. Erick Thohir ya saya melihat dia juga dari orang yang kaya sebenarnya gitu, tapi dia bisa memang mengembangkan lagi gitu. Dan yang saya suka Erick Thohir ya, dia invest di perusahaan olahraga. Dia punya klub basket, dia punya klub bola gitu, dan saya pengen kayak gitu ke depan nih, seperti beliau. Kalau di luar negeri? Kalau di luar negeri paling karena saya suka basket, paling yang saya kagumin mungkin Michael Jordan sama satu lagi Jack Ma. Gitu kalau untuk entrepreneurnya. Jack Ma yang ini ya, yang dari Alibaba, nah China. Jadi Amerika ada, China ada ya. Gitu. Oke, Dik, terima kasih banyak bisa hadir di Haris Channel di segmen profesi. Ya, thank you. Kita mungkin masih ada, kalau nanti ada kesempatan kita gali lagi secara technical detail masalah insuransinya ya. Siap. Oke, Dik. Oke, terima kasih banyak. Sukses semua. Guys, ya begitulah bincang-bincang kita dengan Mahardika, seorang talenta muda. Banyak hal yang bisa kita dapat ya, spirit terutama untuk kalian semua masih muda-muda ya, jangan pantang menyerah. Tidak apapun kondisinya, kondisi normal, kondisi pandemi ya, semua akan memberikan opportunity kepada kita. Oke, sampai ketemu lagi di episode saya selanjutnya. Thanks. Oh ya, jangan lupa subscribe ya, biar saya tambah semangat. Please subscribe dan please kasih komen. Oke guys, sampai berjumpa di next episode saya selanjutnya. Stay tuned.